ratusan warga di wilayah Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok diduga menjadi korban penipuan pengurusan sertifikat tanah. Peristiwa tersebut terjadi sejak 2019 silam, di mana warga didatangi pengurus lingkungan yang mengaku sebagai fasilitator untuk pengurusan sertifikat tanah. Kemudian, warga dimintai sejumlah uang dengan jaminan sertifikat tanah miliknya akan segera keluar. Namun hingga 2026, sertifikat tersebut tak kunjung didapatkan hingga akhirnya warga mengadu ke Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna. Warga RW 06 Kelurahan Harjamukti, Ramin melaporkan bahwa sertifikat tanah yang dijanjikan sejak tahun 2019 hingga kini belum selesai. Ia mengaku bahwa proses pengumpulan uang dan data dilakukan oleh Ketua Lingkungan, RT, setempat, bukan langsung melalui BPN. Menurut Ramin, rata-rata warga diminta membayar sekitar Rp3.500.000 per orang tiap sertifikat tanah yang diurus. Khususnya RT 06 dan mewakili RT 02 juga. Kalau dari kami telah masa kurang diperhatikan oleh Ketua Lingkungan kita, dalam arti ketika mereka menjanjikan surat sertifikat yang jadi itu. Setelah beberapa bulan ternyata sampai sekarang beberapa tahun-tahun tidak jadi. Sambil nunggu cara megangnya dengan uang yang dipinta dia warga kurang lebih rata-rata 3.600.000 per orang itu, dan segala warga itu hampir ratusan ya. Ini termasuk adik kami dan saudara kami banyak yang. Sementara saya tanya ke Pak RW, surat saya di mana? Surat saya ternyata surat emak saya itu adanya cuma di RT saja, tidak dinaikin ke BPN. Jadi ada di RT kita sendiri. Itu pernyataan RW saya sendiri yang ngomong seperti itu. Jadi saya bisa sampaikan ke tadi Pak Ade apa keluhan saya. Mudah-mudahan ini ada solusinya bagaimana untuk apa yang terjadi ke depan ini, supaya mereka itu ya bagaimana solusinya, apakah uang itu harus dikembalikan atau emang surat itu gimana caranya harus dipulangkan kembali kalau emang tidak jadi gitu kan. Sementara ini ya surat asli sertifikat itu tidak jadi gitu. Sementara tidak kembalikan kepada kita. Sementara kita tanyakan nanti saja begitu. Itu dari tahun berapa, Pak? Berlangsung lama. Dari 2019 itu itunya kan kita pengajuannya. Ya sampai sekarang ya solusinya belum ada. Janjinya awal? Janjinya kita jadi sertifikat kan. Berapa lama itu janji awal? Ya janjinya ya mungkin kalau gitu kemarin kalau terjadi COVID, katanya alasannya COVID dan sebagainya. Tadi setelah COVID ternyata tidak ada solusi sampai sekarang gitu, sama sekali. Pak, berapa yang udah Bapak kasih Pak uangnya Pak? Yang nitip dengan Bapak mengaku dari mana? Ya kita kan RT kita yang datang kepada kita, pengukurannya pun katanya sih dari BPN dan sebagainya. Alasannya mereka nggak ngerti dah saya masalah kecilnya. Ya jadi artinya masyarakat sana banyak yang mengeluarkan uang. Bapak berapa Pak yang Bapak bayarkan? Untuk anak saya itu kurang lebih 3,5 juta. Adik saya satu bidang itu Pak? Ya satu bidang saja. Untuk adik saya kurang lebih dua beberapa bidang itu hampir 20 jutaan. Itu saja. Korbannya kira-kira ada berapa Pak di lingkungan Bapak Pak? Kalau saya dengar hampir ratusan di RW 06 itu. Saya dengar waktu saya tanya ke PRD, sebenarnya ada planning ke di atas, ternyata tidak ada planning. Nah, itu ada oknum saja seperti sampai itu. Sekarang belum selesai? Sampai saya kan belum selesai. Ya. Itu dari oknum BPN sendiri atau dari? Ya nggak tahu dah saya, yang datang ke kita yang minta ke uang kita kan RT bukan dari BPN. Tapi pernah menanyakan ke BPN Pak? Nggak pernah menanyakan, karena kita melalui RT kita kan, yang datang ke kita itu RT kita. Ada tanda terima Pak? Ya jujur itu dia tidak mau mengeluarkan kwitansi, alasannya nanti kalau sudah selesai baru mengeluarkan kwitansi. Pak, berarti ketua lingkungannya itu datang menawarkan gitu Iya Pak? Menawarkan seperti itu. Gitu aja. RT berapa? Kalau saya di RT 06, RW 06. Kelurahan Harjamukti. Ketua DPRD Depok Ade Supriyatna berjanji akan mengawal kasus tersebut. Menurut Ade, banyak warga mengeluh tawaran program sertifikasi tanah massal yang tidak kunjung selesai meski warga sudah membayar sejumlah uang. Program sertifikasi massal tersebut berupa PRONA, Proyek Operasi Nasional Agraria, maupun PRSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Warga melaporkan adanya pungutan biaya sejak tahun 2019 yang nilainya melebihi ketentuan resmi. Ade menjelaskan, pungutan tersebut seringkali diklaim sebagai biaya jasa pengurusan oleh panitia yang tarifnya tidak memiliki batasan resmi dan bergantung pada kesepakatan. Dalam kasus ini, beberapa oknum RT dan RW terlibat, baik sebagai panitia maupun penghubung yang mengumpulkan warga dan uang pungutan untuk diserahkan kepada panitia. Ia berencana memanggil panitia terkait dan berkoordinasi dengan pihak lurahan, kecamatan, serta aparat penegak hukum untuk mengawal kasus ini.
Izin Pak Ketua terkait agenda sore hari ini Pak Ketua. Ya, kita mendengar keluhan masyarakat yang sudah cukup lama. Jadi ada tawaran program sertifikasi massal gitu ya. Entah namanya apa dulu, 2019, kemudian 2023 ya. Jadi ada 2 gelombang ya. Ada 2 gelombang sama-sama menawarkan program tersebut. Kalau program resmi dari BPN kan PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagai ganti nama dari Corona dulu. Dan memang sudah saya sampaikan tadi, selama itu program resmi, ada rilis resmi dari BPN bahwa di kelurahan ini, kecamatan ini, tahun ini akan ada PTSL sebanyak misalnya 1.000 bidang atau 1.500 bidang. Itu diumumkan ke kelurahan, kemudian kelurahan menyampaikan ke ketua lingkungan RW dan RT, dan semuanya masyarakat juga bisa yang mengikuti program tersebut bisa menanyakan gitu kan, apakah memang ini program resmi dari BPN berdasarkan surat tersebut. Tadi banyak curhatan warga. Aduan warga Pak soal pengadaan biaya Di lingkungan. bahkan dari ada yang sampai dari 2019 Ya, Melebihi aturan. dan sudah mengaku sudah bayar terus Ya. terjadi juga. ya. Ya, ini kan jatuhnya penawaran jasa ya, jasa pengurusan gitu ya. Atau apapun itu programnya, apakah reguler ataupun PTSL. Cuman kalau misalnya reguler sebenarnya juga bisa dicek tarif resminya ke BPN. Kalau PTSL tarif resminya juga bisa dicek ke BPN. Kalau misalnya ada tambahan tarif di situ, boleh jadi itu kan jasa sang pengurus. Dia nambahin jasa saja, yang itu kan nggak ada batasan ya tarif. Mau 10 kali lipat, 30 kali lipat, itu kesepakatan antara warga dengan panitia tersebut atau yang menawarkan jasa. Nah, ketika ada one prestasi ataupun ketidaksepakatan hasil dari yang dijanjikan, sebenarnya bisa mengajukan lewat jalur hukum, gitu kan. Nah, itu yang juga saya tanya tadi, apakah sudah ada yang mengadukan ke jalur hukum. Nanti kita akan kawal tindak lanjutnya dari aparat penegak hukum. Ini kan cukup ironis juga ya, banyak juga. Gimana? Ini kan cukup ironis juga ya, ada Iya. beberapa yang sekali 2 kali juga ada yang tertipu 2 kali. Ini tanggapan Ketua bagaimana untuk meminimalisir agar tidak terjadinya kejadian seperti ini di tempat lain? Iya, yang pertama kita edukasi ke seluruh warga kan, bahwa ketika ada tawaran program resmi ataupun program khusus dari lembaga yang mengampu itu, misalnya BPN, ya silakan diminta surat resmi program tersebut, gitu kan. Kalau nggak ada, berarti ada kemungkinan ada modus-modus penipuan. Kemudian untuk yang sudah terjadi, ini nanti kita akan tidak lanjuti, kita akan panggil lah ya panitia yang sudah menawarkan jasa tersebut ke warga dengan berbagai modus, dengan berbagai tadi tarif pungutan. Kita akan pertanyakan juga atas dasar apa sejumlah uang itu diminta. Ini keterlibatan RT RW sejauh apa sih? Ada yang bertindak sebagai panitia, ada yang bertindak sebagai penghubung ke warga, gitu kan. Jadi ketika tadi ada yang bersaksi RT, saya cuma mengumpulkan warga, programnya disampaikan oleh panitia. Kemudian warga menyerahkan, ada yang lewat RT juga menyerahkan uangnya lewat RT, dan RT langsung 100% mengasihkannya ke panitia tanpa mengutip apapun, gitu. Nah, ini memang jadi keprihatinan kita di DPRD bahwa kalau misalnya ada niat tidak baik dari oknum-oknum panitia, maka mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, gitu ya. Tadi juga warga sudah menyampaikan kalau misalnya tidak terlaksana, nggak jadi, balikin duit, gitu kan. Karena ada juga ketika ada acara hari ini, saya mendengar seluruh korban, kalau bisa dikatakan korban,
Ada yang sudah menyerahkan surat asli dokumen, tiba-tiba kemarin atau tadi malam mungkin ada cerita, ada yang sudah dikembalikan surat asli tersebut. Ternyata kan belum dikasihkan ke BPN juga. Saya tanya, uangnya balik gak? Kagak, gitu kan. Nah, ini yang jadi keprihatinan gitu ya. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Ada rencana pemanggilan mungkin? Ya, dalam waktu dekat kita akan koordinasikan dengan kelurahan, kecamatan, ataupun juga nanti dengan aparat penegak hukum. Kalau misalnya ada kecenderungan ke sana. Jangan lupa subscribe ya.